Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah warga di permukiman padat di Tarakan terbakar. Polisi masih menyelidiki sumber api. Satpol PP Kaltim makin menggencarkan razia parkir liar. Sejumlah kendaraan yang parkir sembarangan diderek dan diberikan peringatan. Pemahaman sistem asrama masih kurang. Sekolah rakyat di Samarinda, Kalimantan Timur hingga kini masih minim peserta didik. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kaltim bersama tim gabungan menggelar operasi penertiban parkir liar. Sasarannya adalah titik rawan parkir liar di wilayah kota Samarinda. Upaya ini dilakukan untuk menjawab keluhan dan keresahan warga akibat aktivitas parkir liar tersebut. Untuk sasarannya yakni kawasan Stadion Palaran hingga Jembatan Mahulu. Dari razia, petugas berhasil menjaring sejumlah kendaraan yang diparkir tidak pada tempatnya. Bahkan salah satu terpaksa harus diderek karena diparkir di titik rawan. Sementara untuk kendaraan lainnya diberikan stiker peringatan agar tidak lagi parkir di badan jalan. Tadi kita melakukan operasi penertiban parkir liar dimulai dari Jalan APT Pranoto terus ke Stadion Palaran sampai ke Jembatan Mahulu. Laporannya kegiatan ini ditindaklanjuti atas laporan masyarakat yang banyaknya truk-truk besar yang mengganggu fasilitas pengguna jalan lainnya. Tadi kita coba mulai dari Terminal Bayangan, terus parkir di truk besar yang di Stadion Palaran sampai ini kita temukan juga. Ada berapa kendaraan yang kedapatan yang terjaring ini, Pak? Tadi terjaring kalau yang di Palaran tadi kurang lebih 9 ya di Palaran, yang di stadion yang di APT kurang lebih 2. Pihak Satpol PP memastikan operasi penertiban parkir liar ini akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga ketertiban lalu lintas dan memastikan kenyamanan serta keamanan masyarakat. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Vicky, pria berusia 29 tahun asal Balikpapan Tengah, terpaksa harus berurusan dengan Satreskrim Polresta Balikpapan. Ini setelah ia dilaporkan atas tuduhan penipuan. Modusnya yakni menjanjikan korban bisa bekerja di kedinasan sebagai pegawai P3K asalkan bersedia membayar sejumlah uang. Tercatat sebanyak 41 orang yang jadi korban penipuan pelaku. Dari jumlah tersebut, pelaku berhasil meraup keuntungan hingga 186 juta rupiah. Kepada polisi, pelaku mengaku uang tersebut habis digunakan untuk bersenang-senang. Untuk meyakinkan para korban, pelaku mengaku sebagai salah satu pejabat di Perumda Balikpapan dan memiliki jalur partai untuk memudahkan mendapatkan lowongan di P3K. Kepercayaan korban semakin bertambah setelah pelaku mencatut stempel Pemkot dan tanda tangan Wali Kota Balikpapan. Operasinya, jadi pelaku bertemu dengan salah satu korban, mengaku sebagai Wadir Perumda Pemkot Balikpapan dan menawarkan agar anaknya dimasukkan sebagai tenaga P3K di UPTD Balai Uji Fikir di Subkota Balikpapan melalui jalur partai dengan nilai 7.700.000. Nah, kemudian karena percaya posisinya, barulah
menceritakan kepada teman-teman yang lain. Jadi dia ini tidak melalui sosial media ataupun apa, jadi dari mulut ke mulut posisinya bisa masukin P3K, PD segala macam. Jadi posisinya akhirnya banyak korban yang mau. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Satuan Reserse Narkoba Polres Berau mengaku telah menyelesaikan proses penyelidikan terhadap temuan alat isap sabu-sabu atau bong. Alat isap ini ditemukan polisi di kabin sebuah truk yang terguling di Jalan Poros Kelai pada Rabu pagi 16 Juli 2025 lalu. Dari hasil uji laboratorium BNNP Kaltim, dipastikan sopir truk tersebut positif mengonsumsi narkoba. Dari sini, pihak BNNP menyarankan agar sopir truk tersebut dilakukan pembinaan di Balai Rehabilitasi Tanah Merah, Samarinda. Dari hasil asesmen itu dinyatakan dia murni pengguna. Tindak lanjut dari murni pengguna ini kemarin sudah kita kirim. Karena dari rekomendasi asesmen itu menyatakan bahwa dia harus dilakukan rehab di Panti Rehab Samarinda, Tanah Merah. Nah, ini sudah kita kirim, insya Allah hari ini nyampe di Samarinda. Kemarin kita kirim itu ada kurang lebih ada 4 orang yang dinyatakan oleh BNN Provinsi sebagai murni pengguna dan harus direhab di Samarinda. Biasanya kita lakukan rehab di situ itu di rumah sakit umum. Cuman ini karena rekomendasi menyatakan bahwa dia harus direhab di BNN Provinsi, nah kemungkinan mungkin level dari penggunaannya itu ada. Itu Mas. Perkara narkoba ini terungkap saat sebuah truk terguling di kawasan Jembatan Kelai pada Juli 2025 lalu. Saat evakuasi dilakukan, warga menemukan alat isap atau bong. Tak lama setelahnya, sopir truk tersebut berhasil diamankan polisi. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.